Sebaya muda, ambillah kertas dan pena, yakinkan dirimu merubah dunia. Tepuk mega-mega di cakrawala, layangkan citamu di angkasa. Hujamkan kakimu di marcapada, bergetarlah dunia, oh, oh. Halo adik-adikku semuanya. Yang C cantik, G ganteng, K keren. Jadi adik-adikku yang CGK. Kembali kita menghadirkan lagi, kakak menghadirkan lagi ya soal yang menarik, menantang, dan beda. Kali ini adik-adikku ya, kakak akan menjelaskan ya, membahas soal ini secara teoritis. Jadi kalian mesti sabar karena memang kalau kita kerjakan soal ini secara teoritis agak lama dan berbaris-baris ya. Oke, tapi nanti setelah itu kakak akan coba kerjakan soal yang sama dengan cara yang lebih mudah, tidak berbaris-baris ya. Oke, yuk sekarang kita bahas soal itu. Ini adalah soal terkenalnya adalah rangkaian Kirchhoff. Ya, kenapa? Karena soal ini dikerjakannya pakai hukum-hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff yang kita pakai nanti dua, hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Oke, kita pastikan dulu hukum-hukum Kirchhoff itu ya. Yang pertama, hukum Kirchhoff-nya berbunyi seperti ini, atau kalau dimatematikan seperti ini. Jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Inilah hukum satu Kirchhoff ya. Untuk menyelesaikan soal ini adik-adikku semua, nggak cukup cuma hanya pakai hukum ini saja ya. Jadi kita pakai hukum yang dua Kirchhoff ya. Bunyi gini. Jumlah elemen, jumlah baterai ditambah jumlah tegangan hambatan. Kuat arus kali hambatan namanya tegangan hambatan. Itu kalau dijumlahkan sama dengan 0. Nah, inilah hukum Kirchhoff yang kedua. Yuk kita terapkan ya kedua hukum ini untuk menyelesaikan soal ini. Nah, adik-adikku ya, kakak kasih tahu caranya yang paling mudah diingat ya, dan kamu tidak akan kesasar ya. Artinya apa? Beri nama masing-masing daripada komponen-komponen itu. Misalkan 2 ohm itu kamu kasih nama R1 ya, kita kasih nama R1. Oke. Terus elemen yang 4 volt ini, baterai yang 4 volt ini kita beri nama E1. Nah, ya. Kenapa sih mesti R1, E1? Karena ini kita anggap cabang 1. Nah, ini cabang 2. Ini cabang 3. Sehingga 3 ohm itu kita anggap adalah R2. Ya, ini kita misalkan E2 dan seterusnya dan seterusnya. Di cabang 3 ini ada R3, ini ada E3. Oke ya. Kita memberi nama ya, supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, tidak bingung ya. Selanjutnya kita berikan titik-titik, kita bubuhkan titik-titik pada rangkaian itu ya, sehingga nanti dengan titik-titik itu kita bisa melihat, oh ternyata ini sama dengan ini ya, oh itu sama dengan itu. Yuk kita lihat. Titik dimulai dari titik cabang, pertemuan cabang-cabang di sini. Cabang 1, cabang 2, cabang 3 ketemu di sini. Sebut saja misalkan titik A.
Maka menurut metode titik kakak, ini pasti A juga. Karena antara sini dan ini tidak ada pembatas. Nah, sementara ini sama ini ada pembatas, pembatas ini, maka ini titik yang berbeda deh. Ini titik yang berbeda. Sebut saja B boleh. Ya, ini udah pasti A. Ini sudah pasti B karena ini titik yang sama. Ini pun B. Nah, gitu ya. Akan terlihat lebih mudah. Oh, ternyata VAB ada di R1 S1, ada di cabang 1. VAB beda potensial antara A dan B ada di cabang 2. VAB beda potensial antara titik A dan B ada juga di cabang 3. Ya, dengan demikian kita bisa bilang VAB di cabang 1 sama dengan VAB di cabang 2 sama dengan VAB di cabang 3. Itu informasinya ya. Oke, selanjutnya setelah kita berikan titik-titik dan kita kasih nama-nama, nah kita bikin arah loop, arah arus asumsi. Ya, arah loop, arah arus asumsi. Nah, bikin aja gini deh, ya. Memang sih arah loopnya bebas, tapi saran kakak ya, buatlah seperti ini aja arah loopnya ya. Arah loopnya yang di sini, nih, searah jarum jam, yang di sini berlawanan. Jadi ya, di bagian yang loop yang ini kita bikin searah jarum jam, gitu ya. Terus di bagian yang sini, loop yang kedua kita sebut, kita bikin berlawanan jarum jam. Arah loop itu adalah arah arus asumsi, ya. Oke, arah arus asumsi kita buat tuh. Kakak ulangin lagi karena tadi tidak nampak oleh kamera. Jadi di bagian kiri arah loopnya searah jarum jam, di bagian kanan arah loopnya adalah berlawanan jarum jam. Ingat, arah loop itu adalah arah arus listrik asumsi, ya, asumsi. Yuk, sekarang kita letakkanlah arah arus itu pada rangkaiannya, sehingga dengan demikian ini di sini berarti arahnya begini. Ini ke atas, ini ke bawah, gitu ya. Oke, di loop yang kedua ini berarti arah arusnya begini, ini ke atas, gitu ya. Ini begini. Oke. Nah, setelah arah loop atau arah arus asumsi sudah kita buat, sorry ya, agak belibet sedikit. Kita masukkan ke rumus-rumus itu, ya, masukkanlah ke rumus-rumus hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, yuk kita terapkan ya. Di sini kita bisa jabarkan. Jadi apa? Jumlah arus yang masuk. Oh iya, ada, kakak lupa ya. Kakak juga harus beri nama nih. Arus-arus listrik yang mengalir di situ. Nah, ini kakak misalkan I1. Ini kakak misalkan I2. Ini kakak misalkan I3. Ya. Jadi I1 itu begitu masuk sini jadi I2, ini jadi I1 lagi. Jadi I1 lagi. Ya, ini I2 turun ke bawah sampai di sini pun masih I2. Ini I3. Ya, ini pun I3. Ini pun I3. Nah, gitu ya. Oke. Nah, setelah diberi nama masing arus-arusnya sehingga nanti kita tidak kehilangan jejak, barulah kita masukin. Perhatikan titik cabang A, jumlah arus yang masuk adalah I1 dan I3. Jadi langsung kita terjemahkan ya. I1 ditambah I3. Itulah yang masuk ke titik cabang. Terus yang keluar siapa? Yang keluar adalah kuat arus 2. Inilah penerapan dari hukum Kirchhoff 1. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah selesai dengan hanya punya persamaan ini saja untuk mencari ini? Enggak selesai dong. Nah, berarti kalau gitu kita butuh persamaan yang kedua yang kita ambil dari hukum Kirchhoff 2 ya. Oke, yuk kita terapkan. Masing-masing kita lihat loopnya masing-masing ya. Ini loop 1. Ini loop 2. Oke ya, kita terapin ya dari sini. Di loop 1 E-nya apa saja? E-nya itu ini deh. Ada ini, loop 1. Masukin aja. Ya, kita masukin ya, langsung aja ke angkanya ya. Biar apa?
biar tidak berbaris-baris, ya, biar tidak berbaris-baris. Kita langsung masukin aja. Di loop 1 ternyata E-nya tuh ada 4 dan 2. Masukin aja deh 4 dan 2. Oke. Lalu apa? Lalu kemudian ini 4 dan 2 diapain? Nah, kita akan buatkan plus minusnya dengan cara melihat panah dari loopnya itu, ya. Lihat panah loop itu. Untuk loop 1 panahnya ini kita teruskan ketemu, pala panahnya ketemu dengan tanda plus dari E2, kita masukin plus. Lanjutkan perjalanan sampai palanya ketemu E1, ketemu dengan tanda minus, ya. Pala panah dari loop itu ketemu dengan tanda minus, kita masukin minus. Oke, itulah sigma I-nya pada loop 1. Lalu kemudian ditambah sigma I kali R pada loop 1. Nah, I kali R kan ini deh. R-nya kan ini dan ini. Berarti kalau gitu R1 dikali I1 dan R2 dikali I2. Langsung aja kita masukin ya, supaya nggak bertele-tele deh. Karena kalau misalkan kakak masukin lagi tuh I1 R1 I2 R2 nanti malah bertele-tele ya. Ini dalam rangka untuk meringkas supaya nggak berbaris-baris. Oke, kakak masukin ya. Jadi kalau gitu I1 kali R1 berarti 2I1. Bayangin deh ya, kalau kakak nggak tulis langsung begini ya, barisnya bertambah banyak. Jadi kakak persingkat barisnya ya. Oke, I2 dikali R2 berarti ditambah 3I2 sama dengan 0. Ya, itu persamaan yang dihasilkan dari loop yang pertama. Ya, belum bisa menyelesaikan masalah ini dan ini. Oke, lanjutnya berarti kita lihat loop 2. Ya, agar tampak indah kita memandangnya, kita kasih warna biru. Kita kasih tulisan biru. Loop 2, lihat loop 2. Ini loop 2 ya. Oke, kita lihat lagi. Sigma E-nya di loop 2 ada apa saja? Ada E2, ada E3. Tulis saja deh. Ada E2, ada E3. E2-nya 2 volt, E3-nya 3. Masukin aja. 2, 3. Oke, itu aja dulu deh ya. Lalu kita perhatikan arahnya. Arahnya atau plus minusnya ditentukan oleh kepala panah dari arah loop itu ketemu pertama kali dengan plus apa minus. Nah, yuk kita lihat ya. Ini pala panah dari arah loop ketemu dengan tanda plus 2 volt, masukin plus. Lanjutkan perjalanan ketemu dengan tanda minus. Nah, selesai ya. Lalu ditambah I kali R pada loop kedua. Loop kedua R-nya R2 dan R3. R2 dilewati I2. Langsung aja kita masukkan, berarti I2 R2 adalah 3I2. Ditambah I3 kali R3. I3 kali R3. R3-nya 1. Jadi R3 kali I3 ya, I3. Kalau dijumlahkan 0. Nah, kayak kita dapat 3 persamaan ya. Persamaan hukum kitab 1 ini. Oke, yuk sekarang kita olah. Gimana cara mengolahnya untuk mendapatkan I1, I2, I3? Gini deh. Ya, kakak kasih tahu ya. Perhatikan 2 persamaan ini. Ini ntar dulu ya. Nah, cara perhatikannya gini deh. Seragam nggak sih antara persamaan ini sama ini? Ternyata nggak seragam. Di mana nggak seragamnya? Di sini. Ini udah seragam. Nah, ini nggak seragam. Nah, tugas kita adalah menyeragamkan agar kedua persamaan itu seragam. Itu aja deh. Jangan dibikin sulit. Bagaimana cara menyeragamkannya? Ada alatnya. Apa alatnya? Ini dia. Alat untuk menyeragamkan. Oke. Sekarang yang jadi acuan apa? Ini. Maka ini kita seragamkan. Ya, oke. Yang jadi acuan ini. Acuannya ini kita selesaikan dulu ya. 2 dikurang min 3 jadi min 1. Ditambah 3I2 ditambah I3
sama dengan 0. Oke ya, acuannya kita selesaikan dulu. Kita sederhanakan ya. Jadi acuan ini itu dari sini deh ya. Nah, sekarang barulah kita menyeragamkan yang ini. Dengan lihat acuan ini. Acuannya kan mengandung I2 dan I3, sementara yang kita mau seragamkan kan ini. Ya, dia nggak seragam. Ada I2-nya tapi nggak ada I3-nya. Berarti kalau gitu I1-nya yang kita rubah supaya nanti hadir I3. Pakai apa? Alatnya pakai ini deh. Ya. Jadi I1-nya ini kita ganti itu ini. I1-nya sama dengan I2 kurang I3. Nah, gitu ya. Nanti kita masukkan ini. Oke, yuk sekarang kita sederhanakan dulu. Min 4 ditambah 2 itu min 2. Ya, ini 2. I1 kita ganti. Nah, I2 dikurang I3 ditambah 3I2 sama dengan 0. Oke? Jangan bingung deh. Ini siapa ya? Ini tuh ini deh. Ya, jangan bingung. Oke? Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi. Min 2 ditambah 2I2, 2 kali I2, 2I2 ditambah 3I2. Jadi langsung aja kita masukin 5I2 dikurang 2 dikali I3. Jadi 2I3 sama dengan 0. Wow. Sekarang terlihat ya, sudah seragam. Oke, ini sudah seragam. Gitu deh ya. Jangan dibuat bingung. Nah, ini seragam. Seragam. Kalau sudah seragam, ya gampang disubstitusi. Ya, disubstitusi atau dieliminasi itu gampang kalau udah seragam. Ya, kecuali masih belum seragam. Berarti harus kita seragamkan. Ya, oke. Sekarang selanjutnya gimana? Kita turunin ulang. Ya, kita turun ulang. Jadi kita tulis ulang min 1 ditambah 3I2 ditambah I3 sama dengan 0. Oke ya. Ini pun kita turunin ulang, min 2 kita tulis ulang, 5I2 dikurang 2I3 sama dengan 0. Yes. Gitu ya. Enak sekali deh kalau diseragam. Jadi jangan dibuat bingung ya. Kita harus menyeragamkan persamaan itu supaya nanti bisa diselesaikan dengan cara eliminasi boleh, substitusi boleh. Oke. Kita mau nyari apa dulu nih? Mau nyari I2 boleh, mau nyari I3 boleh, terserah. Ya. Baik, katanya kamu mau nyari I2, berarti I3-nya harus kita lenyapkan. Gimana cara melenyapkannya? Oke. I3 di sini dikali 2. I3 di sini dikali 1. Nah, dengan demikian nanti melenyapkannya tinggal dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena nanti plus sama minus. Kalau dijumlah, kalau ininya sama kan bisa 0 adik-adikku ya. Oke, yuk sekarang kita selesaikan dulu ya. Soal ini kita kalikan jadi min 2 ditambah 2 kali 3 6I2 ditambah 2I3 sama dengan 0. Ini juga bawahnya begitu, kita kalikan dengan 1 semuanya, min 2 ditambah 5I2 dikurang 2I3 sama dengan 0. Yeay. Ya. Seperti kakak bilang di video-video sebelumnya, memang kalau kita mengerjakan pakai teoritis segini deh, agak lama memang. Tapi nggak apa-apa lah, biar kamu tahu ya bagaimana soal rangkaian Kirchhoff diselesaikan secara teori. Ya, ingat kakak akan berikan nanti cara cepatnya. Oke, karena kita sabar dulu aja ya. Kita ikuti aturan-aturan berdasarkan hukum-hukum Kirchhoff, berdasarkan teori pengerjaannya ya. Oke, yuk sekarang terlihat ya. Ini nanti I3-nya akan hilang. Kita jumlahkan ini min 2 sama min
I2 4. Ini habis, ini jadi min ya, min. Nah, jangan sampai lupa minnya. Ditambah 11 I2 sama dengan 0. Oke. Dengan demikian kita dapatkan di sini I2-nya adalah ini matematik. Yang biasa-biasa aja adik-adikku, jangan dibikin sulit ya, atau kalian jangan nggak bisa. Ini sama dengan 4/11 ampere. Yes. Lihat, itulah hasilnya I2, 4/11 ampere. Oh, hasilnya plus. Ya, kok hasilnya plus? Oke, apa sih artinya plus? Hasilnya plus ini deh. Walaupun nggak ditulis artinya plus itu, ya ini kakak jelasin di sini. Artinya plus itu adalah arah arus asumsi yang kita buat benar untuk I2. Ya, nah, arah arus asumsi sudah benar. Ya, sudah benar. Jadi ke bawah dia tuh. Arah arus asumsi I2-nya ke bawah. Oke, lihat. Sudah benar ke bawah ya. Oke. Yes, sekarang mari kita cari setelah I2 dapat. Kita bisa nyari I3 deh, ya. Oke, pakai apa? Bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini. Mohon maaf ya dek, angkanya tidak menarik ya, karena juga kakak buatnya spontan angka-angkanya. Yuk kita cari. Tugas kita mencari I3 ya, berapa? Dengan I2-nya sudah diketahui 4/11 ampere. Ya, tinggal dimasukkan di salah satu persamaan ini, boleh ini. Ya, kita ambil yang mana nih? Ini aja lah, yang angkanya nggak terlalu banyak ya. Angkanya nggak terlalu besar. Di sini kan ada 6, ini 5, lebih kecil. Kita ambil yang ini aja. Jadi min 2 ditambah 5 I2-nya kita masukin ini aja langsung deh ya, biar nggak berbaris-baris lagi, langsung dikurang 2I3 sama dengan 0. Oke, jadi kakak tulis langsung I2-nya itu kakak bikin langsung aja 4/11 supaya nggak apa? Supaya nggak bertele-tele lagi, supaya nggak berbaris-baris ya. Oke, matematik bilang ini yang ditanyakan ini kita plusin, ini kita pindahin, min kita plusin jadi 2I3 gitu ya. Nah ini kita jumlahin deh, min 2 5, min 2 ditambah 5 kali 4 20/11. Min 2 ditambah 20/11 sama dengan 2I3. Oke, kita selesaikan penyebutnya, kita samain 11. Ini jadi min 22. Penyebutnya kita samain 11. Min 2 jadi min 22 ditambah 20. Oke ya, matematik biasa deh, bukan matematik yang sulit, sama dengan 2I3. Oke, kita lihat hasilnya, min 22 ditambah 20 adalah min 2/11 ya, min 2/11, lalu 2 nya turun jadi min 2/22 ampere. Inilah I3-nya ya. Atau kalau kita sederhanakan lagi, I3-nya sama dengan min apa? Min 1/11. Wow, I3-nya minus, berarti arah arus asumsi yang kita buat itu salah. Nanti tinggal dibalik saja ya. Berarti ini minus nih, arah arus asumsi untuk I3 ya salah. Gimana ngebetulinnya? Ya tinggal dibalik aja, dibalik saja. Jadi misalkan gitu ya, kita lihat nih di sini ternyata I3-nya kan asumsi kita I3-nya itu kan menuju titik cabang A. Nah ternyata kalau kita buat menuju titik cabang A, hasilnya minus. Wah berarti arah yang menuju
titik cabang A untuk I3 adalah salah. Tinggal dibalik aja. Berarti kalau begitu I3-nya harusnya meninggalkan titik cabang A. Gitu aja deh ya, tinggal dibalik. Oke. Hampir mendekati semua jawaban. Ya. I2 sudah dapat, I3 sudah dapat. Nah, tinggal I1. Ya, tinggal cari I1. Oke ya. Pakai rumus apa? Pakai rumus tadi deh. Hukum Kirchhoff 1 ya. Yang I1-nya itu sama dengan I2 kurang I3. Oke, kita masukin deh. I2-nya berapa? Plus 4/11 minus I3-nya berapa? Min 1/11. Oke. Ya. Yuk kita jawab. Jadi berapa? 4 min ketemu min plus, jadi 4 tambah 1 5/11 ampere. Hasilnya positif, berarti arah arus asumsi untuk I1 benar. Ya, hasilnya positif. Arah arus asumsi untuk I1 sudah benar. Gitu ya. Arah arus asumsi I1 sudah benar. Kenapa? Karena dapatnya positif. Kalau hasilnya negatif, berarti arah arus asumsi itu harus dibalik. Ya. Gitu. Yes. Adik-adikku, semoga paham ya. Inilah kalau kita mau mengerjakan soal rangkaian Kirchhoff secara teoritis. Ya, panjang kan adik-adik, berlama-lama kan adik, tapi kini manfaatnya adalah kalian jadi tahu pemakaian masing-masing dua hukum Kirchhoff itu. Oh, hukum Kirchhoff yang pertama, gini loh cara makainya. Wow, hukum Kirchhoff yang kedua, gini loh cara makainya. Nah, itu saja sih adik-adikku semuanya ya. Oke, mulailah segalanya hari ini. Esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana. Yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh, oh. Halo adik-adikku, sekian dulu hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di soal yang sama dengan pengerjaan yang lebih praktis, lebih tidak berbaris-baris. Oke, bye.